Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara dengan NIM 0110223217 dari Teknik Informatika 07 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kecerdasan Buatan AI dalam Bisnis Industri. Latar belakang, saat ini teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pemicu dari perkembangan teknologi ini adalah karena adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris pada periode 1760 sampai 1830 yang tahun lalu menyebar ke negara di benua Asia seperti Jepang, Cina, India, dan negara lainnya. Hal tersebut sangat menguntungkan karena dengan teknologi AI, pekerjaan manusia semakin mudah. Dalam sejarahnya, perkembangan teknologi AI dimulai saat ditemukanlah komputer pertama pada tahun 1940-an yang dipakai sebagai alat perang di Amerika. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan komputer mulai dibuat massal dan dapat dipakai banyak orang. Namun, sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Pada zaman modern ini, teknologi kecerdasan buatan AI sangat dibutuhkan. Semakin berkembang dan maju, hal tersebut dibuktikan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi ternama dan terbesar di dunia, yaitu Google. Dengan produk AI bernama Google Assistant, Microsoft dan dengan produk AI bernama Cortana, Apple dengan produk AI bernama Siri, serta Amazon dengan produk AI bernama Alexa. Produk teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi tersebut lebih dikenal dengan virtual assistant, yang dapat membantu pekerjaan sederhana manusia seperti mengontrol alat elektronik rumah tangga agar lebih cepat dan efisien karena tidak perlu dipekerjakan sendiri. Selain itu, virtual assistant juga dapat membantu penyandang disabilitas atau tunanetra dalam mengerjakan tugas sederhana, sehingga tidak perlu meminta bantuan orang lain saat sedang sendiri. Karena manfaatnya tersebut, virtual assistant memacu manusia untuk membuat sebuah rumah sendiri. Dengan teknologi yang canggih, maksud dari teknologi yang canggih tersebut adalah seseorang dapat mengendalikan sesuatu hanya dengan memberi perintah suara pada virtual assistant. Hal tersebut dapat dilakukan karena konsep dari rumah pintar yang dimaksud adalah peralatan elektronik rumah yang dapat terhubung dengan virtual assistant. Pada produk virtual assistant dihasilkan oleh perusahaan terbesar dan ternama tersebut saat ini, masih sedikit yang menggunakannya untuk diterapkan dalam membangun sebuah rumah pintar. Hal tersebut dikarenakan produk yang dihasilkan tidak mudah seperti Google Home atau Alexa. Selain itu, produk tersebut jika ingin dihubungkan dengan perangkat elektronik seperti AC, TV, microwave, lampu, dan lain-lainnya, terkadang sangat sulit karena kendala tidak mendukung atau hal lainnya. Sebagai contoh kasus yaitu Google Assistant atau Google Home yang ingin dihubungkan dengan lampu pintar namun tidak didukung oleh Google, maka lampu pintar tersebut tidak dapat dihubungkan dengan Google Assistant atau Google Home. Rumusan masalah. Bagaimana membuat dan mengimplementasikan fungsi dan fitur yang dibutuhkan dalam membangun virtual assistant? Tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan sistem rancangan bangun dan implementasi virtual assistant yaitu dapat membuat rancangan sistem dari virtual assistant berbasis voice dan face recognition untuk rumah pintar menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam mengimplementasikan fungsi dan struktur dari sistem rancang bangun dan
implementasi virtual assistant berbasis voice dan face recognition yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python pada rumah pintar. Dapat mengimplementasi metode LBPH dan AgeFace yang dikombinasikan dengan Casper sebagai face recognition untuk sistem keamanan pada virtual assistant. Batasan masalah. Dalam pengembangan prototipe ini hanya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan aplikasi dalam komputer dan perangkat elektronik yang menjadi perangkat pintar dalam rumah pintar. Prototipe yang digunakan dalam membangun suatu fitur hanya dapat dilakukan dengan cara menambahnya dalam kode pemrograman secara langsung karena tidak ada interface yang dibuat dan hanya tampilan konsol. Selanjutnya, pengertian intelijen. Artificial intelligence adalah ilmu yang dapat dipelajari tentang perkembangan mesin cerdas dan perangkat lunak yang dapat belajar, mengumpulkan pengetahuan, berkomunikasi, memanipulasi, dan memahami objek. Selain itu, AI memiliki tujuan yang pasti untuk memahami kecerdasan dan membangun sistem yang cerdas. Layanan dengan penggunaan AI dapat ditemukan di mana-mana, seperti Google Assistant, Siri, Google Translate, permainan komputer, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah ini dapat menyebabkan efek domino pada bidang lain yang membutuhkan AI dalam bisnis mereka, dan juga memperlebar kesenjangan perkembangan teknologi AI bersaing dengan negara maju lainnya. Tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain one group present post-test. Ada pula instrumen penelitian yang digunakan yaitu User Experience Questionnaire atau UAQ untuk mengukur pengalaman pengguna, situational motivation scale SIMS untuk mengukur motivasi siswa yang dilakukan sebanyak 4 siklus. Expert judgment yang digunakan untuk memvalidasi materi yang dibuat, dan sistem usability scale atau SUS yang digunakan untuk mengukur usability sebelum e-learning ditindaklanjuti untuk diimplementasikan. Metode pengumpulan data. Dengan tujuan untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna, maka perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk melengkapi dan mendukung materi dalam uraian pembahasan. Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan data yang real sesuai referensi yang diperlakukan. Metode analisis atau pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari sumber yang diperoleh melalui buku dan web. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis partial least square (PLS) adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan spesifik pada data, seperti contoh ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang hilang, missing values, dan multikolinealitas. Analisis. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI seiring berkembangnya zaman, semakin manusia dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Manusia saat ini teknologi sistem kecerdasan buatan AI juga membantu dalam menjalankan berbagai aktivitas pekerjaan sehari-hari manusia, dari mulai bidang layanan kesehatan, manufaktur, retail, dan perbankan. Teknologi ini memiliki berbagai manfaat dan keunggulan sehingga manusia dapat terbantu dan tidak perlu lagi banyak terlibat dalam menjalankan fungsinya. Tentunya dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan AI dapat meminimalkan beberapa biaya operasi bisnis Anda. Software Hazecore ERP dari HostMeCore dapat menjadi salah satu solusi bagi bisnis Anda. Dengan bantuan fitur dari Hazecore ERP, Anda akan lebih mudah dalam menyederhanakan serta mengintegrasikan berbagai proses yang diperlukan oleh bisnis Anda. Pada artikel ini, kami akan membahas sejarah dari kecerdasan buatan AI, cara teknologi AI, pentingnya kecerdasan buatan AI bagi bisnis Anda, serta skema perhitungan software Hazecore ERP Anda mendapatkan gambaran perkiraan harga.
Pembahasan teknologi AI mengumpulkan data, perilaku, dan preferensi pelanggan, menganalisis data tersebut, dan menyajikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Dengan informasi yang didapatkan, perusahaan dapat menyenangkan produk yang relevan Pembahasan teknologi AI mengumpulkan data, perilaku, dan preferensi pelanggaran, menganalisis data tersebut, dan menyajikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Dengan informasi yang didapatkan, perusahaan dapat menyenangkan produk yang relevan dengan pembelian sebelumnya atau menyesuaikan pesan pemasaran dengan demografi dan minat pelanggan. Pemahaman lebih terhadap preferensi dan perilaku pelanggan membuat perusahaan dapat menyesuaikan banyak aspek seperti warna, ukuran, dan fitur produk. Gaya komunikasi yang digunakan waktu pengiriman sesuai dengan jadwal yang disukai oleh pelanggan, hingga jenis konten yang ditampilkan dalam situs web atau aplikasi. Hal ini tentunya meningkatkan customer experience dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, kelebihan dari teknologi artificial AI ini yang dapat membantu menggantikan tugas manusia di berbagai aspek kehidupan. Tentunya banyak cara yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Salah satunya dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI, Anda dapat menggunakan hardcore ERP, sistem ERP berbasis cloud dengan berbagai fitur lengkap yang sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi CRM, manajemen inventory, serta fitur lainnya dalam satu platform. Kemudian saran, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menjelaskan dampak positif dan negatif dari AI, guna dan seberapa banyak keminatan konsumen bisnis pada teknologi AI. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.